Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri, dimana channel yang membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang cerita bagaimana awal saya membuka usaha warung sembako ini. Jadi seperti apakah cerita pengalaman saya membuka usaha warung sembako ini waktu pertama kali? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi yang saya rasakan bersama istri saya adalah hal yang bingung di saat awal-awal membuka usaha warung sembako ini. Perasaan itu bercampur aduk antara senang, agak malu, terus agak ragu, itu pasti ada. Dan semua orang yang masih awal membuka usaha warung sembako pasti semua merasakan hal seperti itu. Tetapi karena di diri kita sudah kita tanamkan, kita kepingin usaha dan untuk memenuhi kebutuhan, alhasil rasa malu dan rasa ragu itu kita buang jauh-jauh. Ya mungkin di saat awal-awal itu masih belum ada pelanggan, ya otomatis pendapatan kita atau omset kita terlalu kecil. Ya ini sekedar sharing atau berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Di hari pertama saya membuka usaha warung sembako ini, saya mendapatkan omset sebesar Rp100.000. Dimulai buka dari jam 6 pagi, tutup hingga jam 11 malam. Dan saya pun merasa kok kecil sekali. Saya lihat-lihat kawan-kawan yang ada di YouTube itu sudah besar, bahkan yang sudah berjalan bisa untuk jutaan. Dan saya berpikir, apakah mungkin usaha saya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi dengan saya mendapatkan uang 100.000 itu, saya semakin lebih banyak belajar dan saya sering melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya untuk segera meningkatkan omset pendapatan di warung sembako saya. Karena apa? Karena di saat awal kita membuka usaha warung sembako itu adalah titik-titik rawan dalam menjalankan usaha warung sembako ini. Jadi apabila 1 tahun pertama sampai 6 bulan itu kita tidak berhasil dalam mengolahnya, alhasil warung itu akan tutup dan bangkrut. Dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada usaha kita dimanapun kita berada. Yang penting kita selalu konsisten dan menerapkan prinsip orang Cina, walaupun keuntungan sedikit tapi perkalian banyak. Ya mungkin di saat awal-awal dulu kita mendapatkan keuntungan itu memang tidak seberapa, misalkan 10% dari harga modal. Jadi kalau 10.000 itu kita jual 11.000 dan mendapatkan uang 100.000, dan otomatis kita hanya mendapatkan penghasilan bersih kurang lebih di angka 10.000 rupiah. Itu tidak terasa bagi saya dan mungkin buat kalian juga tidak terasa. Tetapi kalau perkalian kita banyak di hari itu, bisa jadi omset bisa tembus 2 juta atau 2,5 juta dan seterusnya. Otomatis penghasilan kita juga lumayan dan bisa untuk mencukupi kebutuhan kita setiap harinya. Jadi di saat awal itu, di saat kita masih malu-malu dan masih salah menentukan harga jual, itu menurut saya pengalaman yang wajar dan kita harus selalu belajar agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan untuk keberlangsungan usaha warung sembako ini sebenarnya sangat mudah apabila kita telaten, terus disiplin dan konsisten.
dan mudah-mudahan menjadikan usaha ini menjadi berkah dan menjadikan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, promosi yang paling baik adalah kita menjual harga yang terbaik kepada para pembeli kita, dan secara otomatis pembeli itu akan merekomendasikan warung sembako kita kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitupun seterusnya. Jadi lama-kelamaan usaha warung sembako itu akan kenal di masyarakat. Jadi di saat awal itu merupakan hal yang wajar bagi saya apabila mendapatkan omset kecil, terus barang-barang belum komplit, itu karena kita tidak tahu. Walaupun kita sudah mencatat sedetail mungkin barang-barang yang akan kita beli dan yang akan kita jual, tapi setelitinya kita, sedetail-detailnya kita, pasti ada barang yang kita lupa untuk membelinya, yang dicari orang dan untuk membelinya. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan buku. Jadi di saat orang mencari kita tidak ada, secepatnya kita mencatatnya dan keesokan harinya kita membelikannya ke pasar. Begitupun seterusnya, dan mudah-mudahan usaha Anda direkomendasikan oleh para pembeli-pembeli Anda yang ada di lingkungan kalian. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ke depannya dan menjadikan manfaat untuk Anda sekalian. Setelah saya mendapatkan omset yang masih terbilang kecil di saat awal-awal itu, saya banyak belajar dari media-media sosial ini. Bagaimana sih cara meningkatkan, dan lama-kelamaan akan semakin kita paham bagaimana cara kita meningkatkan omset pendapatan kita. Jadi banyak di video-video saya sebelumnya cara-cara meningkatkan omset di warung sembako kita. Kita jangan berkecil hati apabila usaha kita itu dimulai dari kecil. Usaha saya ini cuma berukuran 4x4 yang berada di kampung. Dan modal yang saya pakai di saat awal dulu saya membuka ialah 28 juta. Jadi semaksimal mungkin saya mengolah modal tersebut, dan alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit barang saya semakin banyak. Dan mudah-mudahan usaha saya ini menjadikan usaha jangka panjang dan bisa selalu mencukupi kebutuhan keluarga saya setiap harinya. Jadi alhamdulillah setelah saya membuka usaha ini kurang lebih 16 bulan ke 17 bulan, omset yang saya dapatkan berkisar 2.500.000 per hari. Jadi rata-rata per bulan itu saya mendapatkan 75 juta dari hasil penjualan. Ya memang terkesannya enak, tetapi prosesnya itu yang berat. Kita menahan capek, kita harus sabar, kita harus siap perih di saat awal-awal membuka usaha warung sembako. Jadi pesan saya untuk Anda di saat awal-awal membuka usaha warung sembako, usahakan Anda menjual barang dagangan Anda dengan harga yang termurah. Asalkan hitungan sudah masuk, lebih baik kita lepaskan atau kita jual. Tidak usah kita menjual terlalu mahal. Ya memang terkadang kita berpikir produk ini apabila dijual sekian itu tidak terasa untungnya, tetapi apabila perkaliannya banyak, mudah-mudahan kebutuhan kita akan selalu cukup dengan menjual barang-barang yang kita anggap sepele seperti ini. Jadi itulah tadi sedikit cerita pengalaman pribadi saya di saat awal-awal membuka usaha warung sembako ini. Ya mungkin kita di saat awal membuka usaha warung sembako terkesan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dengan kita berpikir positif, kita disiplin, dan kita selalu terus mau belajar dan konsisten, mudah-mudahan usaha warung sembako ini menjadikan usaha yang bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, mudah-mudahan video ini dapat menjadikan manfaat dan menjadikan inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.